Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Jamaluddin dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai organisasi bisnis yang baik dan rasional untuk memenuhi UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam. Langsung saja ke pembahasan, yaitu budaya kerja organisasi. Budaya kerja sebenarnya sudah lama dikenal manusia, namun belum disadari bahwa suatu keberhasilan kerja berakar pada nilai-nilai yang dimiliki oleh perilaku yang menjadi kebiasaan. Nilai-nilai tersebut bermula dari adat istiadat, agama, norma, dan kaidah yang menjadi keyakinan pada diri perilaku kerja. Nilai-nilai yang menjadi kebiasaan tersebut dinamakan budaya, dan mengingat hal ini dikaitkan dengan mutu kerja, maka dinamakan budaya kerja. Lalu ada 7 karakteristik sebagai sari dari budaya organisasi, yaitu diantaranya yang pertama inovasi dan pengambilan risiko, yang kedua itu perhatian yang rinci, yang ketiga itu orientasi hasil, yang keempat orientasi pada manusia, yang kelima orientasi tim, yang keenam keagresifan, yang ketujuh yaitu stabilitas. Lalu ada organisasi bisnis perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi bisnis dibagi ke dalam 7 bagian yang mana dilihat dari segi hukum. Itu diantaranya yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perseroan komanditer atau CP, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat itu firma, yang kelima itu perusahaan negara atau PN, yang keenam perusahaan pemerintah lainnya, yaitu seperti Perjan, Persero, Perum, dan perusahaan daerah. Yang ketujuh yaitu ada koperasi. Lalu manajemen sebagai pemimpin organisasi bisnis. Pada dasarnya, tugas manajer memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Kegiatan pokok perencanaan pada dasarnya meliputi penentuan tujuan dari organisasi. Selain itu, ini juga meliputi program dan jadwal kegiatan dan penyusunan anggaran. Pengembangan prosedur dan penetapan kebijakan juga turut menjadi bagian dalam kegiatan perencanaan. Lalu yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian. Manajer juga bertanggung jawab untuk menyusun struktur organisasi di sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, juga bertanggung jawab pula dalam hal memberikan wewenang dan tanggung jawab pada setiap orang yang ditunjuk terlibat sebagai pengelola organisasi. Fungsi yang ketiga itu fungsi pelaksanaan kerja. Setiap perusahaan tentu berusaha untuk melakukan berbagai macam upaya dalam rangka mencapai tujuan atau mencapai target. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari setiap tenaga kerja yang ada di perusahaan. Masing-masing anggota perusahaan diharapkan dapat bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan, dan kemudian seluruh tugas ini dikoordinir oleh seorang manajer. Lalu fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Seorang manajer sudah seharusnya menjalankan pengawasan terhadap kinerja para tenaga kerja di suatu perusahaan. Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan oleh para tenaga kerja bisa dikontrol sehingga tidak akan menjadi penyimpangan. Lalu itu ada karyawan sebagai bagian organisasi bisnis. Dalam mengembangkan strategi bisnis, perusahaan harus memperkenalkan dan mensosialisasikan strategi tersebut kepada karyawannya agar dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Gagasan yang berasal dari karyawan senior dan bekerja beberapa tahun di perusahaan yang dapat diterima dan diimplementasikan. Para karyawan adalah sasaran pertama di perusahaan. Jika karyawan tahu mengenai berbagai macam produk, jasa, ataupun pelayanan yang harus diberikan kepada pelanggannya, dipastikan mereka akan bekerja dan memiliki kinerja yang baik sesuai dengan tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Lalu ada kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Kewajiban yang pertama itu ada kewajiban ketaatan, yaitu karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan. Yang kedua itu ada kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial dan karena itu rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Yang ketiga itu kewajiban loyalitas. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan, karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.
Yang keempat yaitu kewajiban melapor kesalahan perusahaan. Apabila karyawan mengetahui bahwa hal-hal yang dilakukan perusahaan tersebut tidak etis, boleh ia melaporkan terhadap pihak-pihak di luar perusahaan. Lalu selanjutnya ada kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, perusahaan tidak melakukan diskriminasi. Yang kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang ketiga, perusahaan memberikan gajinya secara adil. Yang keempat, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan semena-mena. Lalu ada manajer dan manajemen Islami. Ada 4 landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu keberanian, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki 4 sifat utama itu agar manajemen yang dijalankan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.